Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Saidin dengan NIM 2307014399. saya Hana Kartika Sari dengan 23070374. Saya Clarissa Maria Audrey Purba dengan NIM 2307012237. Saya Miselina Natasha Sitorus dengan NIM 2307014405. Saya Ecili Hazizi Safitri dengan NIM 2307014624. Saya Angela Lewanta dengan NIM 2307011438. Saya Eko Kurniawan dengan NIM 2307011432. Identifikasi bahaya dimulai dengan melakukan penyelidikan mengenai kemungkinan bahaya yang terjadi di lingkungan tempat kerja, baik itu bagian pekerjaannya, individunya, ataupun pekerjaannya. Kemudian yang kedua dilakukan dengan melakukan inspeksi secara berkala untuk mengetahui kemungkinan bahaya baru yang muncul. Terus yang ketiga melakukan penyelidikan lebih dalam untuk mengetahui cedera ataupun kejadian yang terjadi, lalu ditentukan penyebabnya. Kemudian cedera ataupun kejadian yang serupa dikelompokkan. Kemudian dicari analisis risiko dan bahaya dari kejadian tersebut. Nah, data-data yang didapat dari penyelidikan sebelumnya digunakan untuk melakukan perbaikan ke depannya. Dan selanjutnya adalah pencegahan dan penanganan. Yang pertama itu ada mengeliminasi bahan berbahaya dan alat-alat berbahaya di sekitar pekerjaan. Kedua itu ada dengan melakukan substitusi, yaitu mengganti alat mesin atau metode menjadi lebih aman. Yang ketiga itu rekayasa teknik, yaitu dengan merancang alat mesin baru. Keempat itu ada pengendalian administrasi, itu bisa dilakukan dengan menciptakan prosedur baru, pelatihan kerja dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu dengan menggunakan APD. Pada saat kita melihat pekerja menggerindra tanpa menggunakan senjata, bahaya yang dapat terjadi adalah pekerja dapat terkena percikan atau lempengan material dari bahan yang sedang digerindra. Hal tersebut dapat melukai mata dan wajah pekerja. Dan dari hal tersebut, pengenangan yang dapat kita lakukan adalah dengan cara memakai face shield dan menutup batu gerindra dengan cover. Loto adalah upaya pengendalian dengan mematikan dan memutuskan aliran energi dari mesin atau alat dan kemudian dikunci serta diberi tanda peringatan untuk mencegah beroperasinya alat mesin dan alat saat pemeliharaan berlangsung. Mengapa loto itu penting? Loto itu penting untuk mencegah terlepasnya energi yang tersimpan secara tiba-tiba, menghindari pengoperasian mesin yang tidak terduga, dan mencegah terjadinya cedera pada pekerja dan kerusakan pada mesin itu sendiri. Contoh penerapan loto: saat dilakukannya perbaikan atau pemeliharaan pada mesin, operator akan memasangkan operasional lock pada mesin atau sumber energi dan kemudian menyimpannya di lockout station. Karyawan yang bekerja akan mengunci lockout station dengan personal lock dan tim leader juga akan menguncinya dengan tim leader lock. Jadi, tidak akan ada yang bisa mengoperasikan mesin atau alat sampai karyawan dan tim leader lock membuka kunci tersebut. Selanjutnya adalah teknik pemadaman api. Api hanya bisa terbentuk jika adanya segitiga api. Maka dari itu, jika kita ingin melakukan proses pemadaman api, maka kita harus memutuskan rantai segitiga api. Untuk melakukan proses pemadaman api, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama adalah cooling, yaitu mendinginkan bahan bakar dengan cara menghilangkan panas. Proses ini berlangsung jika turunnya temperatur bahan bakar sampai pada titik di mana bahan bakar tersebut tidak dapat lagi menghasilkan uap gas untuk proses pembakaran. Misalnya, dengan menyiramkan air pada benda yang terbakar. Yang kedua adalah smoking, yaitu dengan cara memutus pasokan oksigen. Hal ini dilakukan dengan cara menutupi benda yang terbakar dengan busa untuk memutus rangkaian oksigen yang terjadi pada proses pembakaran. Misalnya, seperti menutupi dengan air liquid atau Yang ketiga adalah starving, yaitu dengan cara memotong sumber bahan bakar.
gas pada pipa yang terbakar. Teknik yang keempat itu adalah breaking chain reaction, yaitu dengan menghentikan reaksi kimia, misalnya dengan memberikan dry chemical powder. Yang terakhir adalah dilution, yaitu metode pemadaman api dengan cara meniupkan gas iter pada unsur gas oksigen untuk menghentikan proses pembakaran. Cara prevention kebakaran yang pertama yaitu membersihkan semua alat elektronik sudah mati dan mencabut semua kabel dan colokan sebelum keluar dari rumah. Dengan kata lain, tidak ada aliran listrik yang mengalir. Yang kedua, menjauhkan benda yang mudah terbakar dari anak-anak di bawah umur. Yang ketiga, selalu mengawasi penggunaan lilin di rumah. Yang keempat, memastikan kompor selalu dipastikan setelah memasak. Yang kelima, tidak membakar sampah di sekitaran rumah. Sekian. Nah, selanjutnya itu hazard dan risk. Hazard atau bahaya merupakan sesuatu yang berpotensi atau dapat menimbulkan kerugian. Contoh hazard di lingkungan kampus yaitu air yang bocor dari pendingin ruangan dan pabrik blok parkiran yang rusak. Risk atau risiko merupakan sesuatu yang memungkinkan seseorang berpotensi terkena bahaya. Yang pertama, contoh risk di lingkungan kampus yaitu air yang bocor dari pendingin ruangan. Resikonya yaitu seseorang bisa saja terpeleset ataupun terjatuh. Untuk pabrik blok parkiran yang rusak, seseorang bisa saja terjatuh ataupun motor yang dapat terjatuh ke dalam lubang tersebut. Terima kasih. Semoga infonya bermanfaat ya. Dadah.